Perkenalkan, nama aku Ayu. Dan nama saya Edo. Di sini kita akan bercerita sedikit tentang perjalanan kita kemarin ke Nusa Penida. Sedikit nge-review tentang bagaimana sih Nusa Penida. Mungkin teman-teman di sini yang tahu Bali, nggak tahu tuh. Biasanya kalau lihat di peta ada pulau kecil yang ngederet 3, dan itu salah satunya Nusa Penida, selain Nusa Ceningan, Nusa Lembongan. Dan sekarang ini kita berdua mau nge-review tentang Nusa Penida. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman kan ada yang bertanya juga tuh di Instagram terutama, yuk gimana sih caranya ke Nusa Penida itu, atau berapa sih biayanya? Nah, di sini itu kita bakal bercerita sambil ngerinci sedikit berapa sih pengeluaran kita di sana gitu. Ya, karena kita berdomisili di Bandung, jadi kita pergi dari Bandara Hussein menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai itu. Kita dari Bandung pukul 10.20 sampai nyampe Balinya tuh jam 1 WITA. Nah, kita nggak langsung cari taksi online, jadi kita makan dulu karena sebelum udah kalian lapar tuh, ya, asli udah lapar banget. Karena sebelum kalian nyebrang, kalau bisa kalian makan dulu. Tapi jangan kenyang banget. Karena bisa mabok laut asli. gitu. Terus udah gitu kita pakai taksi online. Buat biayanya itu, untuk taksi online-nya itu 60.000, dan untuk tiket tolnya itu 11.000. Jadi total untuk biaya menuju Sanurnya itu 71.000 gitu. Nah, kenapa ke Sanur? Itu karena buat penyeberangan ke Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, Nusa Penida itu tuh lebih enak lewat Sanur. Karena apa? Dia lebih dekat, estimasi waktunya lebih cepat, hanya sejam. Walaupun emang pembayarannya lebih mahal daripada lewat Padang Bay. Dan jadwal penyeberangannya itu kalau dari Sanur ke Nusa Penida itu dari 8.30, 10.30, sama yang paling sore itu jam berapa ya? 4 sore. Setengah 4 ya? Setengah 4 kalau nggak salah, setengah 4 sore. Begitupun sebaliknya, kalau sebaliknya dari Nusa Penida ke Sanur itu dia lebih pagi, setengah 7, setengah 9, sama jam 3 sore paling sorenya. Jadi cuma ada 3 kali penyeberangan. Dan soal harga, mendingan ya lu harus schedulein dulu lu berapa hari di Nusa Penida dan tempat mana aja yang harus lu datengin. Baru lu di tempat tiket itu ngasih tahu mending pulang pergi atau berapa hari pulangnya. Kalau kita kan 3 hari 2 malam di sana, jadi kita berangkat sore, pulangnya sore lagi gitu. Nah, jadi tips juga nih buat kalian, sebelum kalian pergi itu diusahakan kalian itu untuk ngelis kalian tuh mau ke daerah mana aja sih di Nusa Penida itu. Jadi kalian itu di sana nggak buang-buang waktu gitu. Nah, soal harga tiketnya, kalian itu jangan sampai kena tipu ya. Terkecoh, jangan sampai terkecoh. Asli. Seharusnya itu kan karena kita lokal itu biaya penyeberangannya hanya 75.000. Karena kita nggak ngerti gimana ceritanya. Iya. Pokoknya kita langsung beli tiket PP, jadinya harganya 400.000. Jadi dihitungnya tuh 100.000 ya. Satu orang untuk sekali jalan. Ya. Padahal setahu kita 100.000 itu harga untuk turis, ya, bukan untuk lokal orang Indonesia. Kalau lokal Indonesia tuh cuma 75.000. Cuma ya udahlah, daripada ini lagian juga udah sore banget gitu. Udah capek juga. Gitu. Nah, buat di sana kalian kalau bisa bawa jaket, bawa masker, dan bawa tutup kepala kayak topi. Karena di sana kacamata itu, jangan lupa. Kacamata, karena di sana itu panas banget dan kita itu nggak dikasih helm gitu. Iya. Nggak dikasih helm. Dia 11-12 kayak kalau kita di Lombok. Kalau udah pernah ke Lombok. Kalau udah pernah ke Lombok itu daerah Senggigi, ya emang sih datarannya nggak ada polisi, cuma lebih diutamain mending pakai helm gitu loh, soalnya kalau ada mending minta pakai helm gitu. Pakai helm, walaupun di sana emang ada polisi di Nusa Penidanya, cuma di tengah kota, dan itu pun hanya ngatur untuk lalu lintas anak SD gitu. Jadi emang bener-bener wah parah banget lah gitu. Nah gitu, jadi kan kalau untuk Nusa Penida itu luas ya, paling luas daripada Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Jadi kalau kata kita sih mendingan kalian itu ngelis kayak kita gini di buku. Nah nanti untuk hari pertama itu kalian tuh mau pergi kemana sih, di daerah mana, mau ke daerah timur atau ke daerah barat. Gitu. Jadi kalian di list dulu. Jadi kalian di sana nggak buang-buang waktu. Kita itu mau kemana sih sekarang gitu. Jadi
setelah kalian udah sampai penginapan, kalian bisa langsung mau pergi kemana gitu. Jadi karena kalian udah sebelumnya lihat di Google Map, jadi kalian tinggal pergi aja. Nah, untuk kebetulan hari pertama kita itu nggak kemana-mana, jadi kita cuma makan aja, langsung makan malam. Karena kan kita sampai sana sore banget, dan terus karena ketemu terutama teman-teman aku juga ya, nungguin teman-teman ya, juga yang lain. mabok laut, jadi kita nggak kemana-mana, jadi cuma makan aja. Untuk Iya sih yang mau bawa lauk, kalau saya nggak. untuk makan malamnya itu biayanya kita habis 36.000. Itu kita cuma makan nasi goreng aja. ST. Ya, pokoknya itu untuk makan malam aja di luar air mineral, Iya. cemilan yang gitu. Jadi kalau kalian yang benar-benar hanya backpackeran, kalian bisa ya sekitar segituan dah. Soalnya kalau di Toya Pakai itu insya Allah makanannya halal gitu. Dan, Halal semua dan halal. dekat masjid, Dekat asli masjid. dekat Buat masjid kalian banget. yang mau sholat Jumat juga kan di situ dekat tuh sama masjid gitu. Jadi kalian kalau bisa cari penginapannya juga di Toya Pakai gitu. Nah, untuk hari keduanya kita itu pergi dari pagi banget. Jam 5 ya? enggak, jam 5 enggak, jam, jam 5 ya? jam 7 Jam 7, jam ya. 7. Jam 7 berarti kalau ya jam 7 kita itu pertama kali datang ke Pulau Seribu. Nah, untuk Pulau Seribunya nanti kita kasih gambaran gimana sih di sana itu gitu. Nah, nah itu kalian harus siap-siap untuk alas kakinya, terutama harus dijaga banget. Kalau mending pakai sendal jepit atau sepatu kets itu buat pilihan kalian aja, terserah kalian enaknya pakai apa. Karena di sana itu tangganya belum tangga beneran gitu. Masih Bukan tangga itu sebenarnya. Sebenarnya bukan Dia tuh tangga. kayak tanah yang dibentuk kayak Tangga, tangga gitu. Dan yang paling parahnya apa? Pegangannya itu, tahu tali jemuran? tali rapi ya. Bukan tali rapi ya. Tali Kayak tali tambang iya, yang buat tali tambang ngejemur. kecil ya. Dan itu pegangan kita. Sedangkan kiri kanan kita itu adalah tebing. Men, kebayang nggak kalau amit-amit cabang bayi kita kepleset? Iya. Jadi kalian harus Amit-amit. hati-hati, alas kaki harus diperhatikan, benar-benar harus diperhatikan. Dan harus seimbang, jangan sampai pingsan. Iya. Karena kalau pingsan juga nggak akan ada yang mau ngegotong ke atasnya. Iya. Gitu. Karena itu nanjaknya ya kalau dibilang nggak 90 derajat Ya, banget sih nanti kita sebenarnya. bakalan kasih gambaran ya, Oh. karena kita juga ada videonya gitu. Mungkin sekitar 70 derajat lah. Iya. Ya terbaik pokoknya. Nanjak banget. Fisik harus disiapin, Iya. yang terutama Iya, fisik. fisik, benar. Tangannya ke sana ke atas sih. Tuh, kita jalan ke saung itu. Dan jalannya gelo. Jadi kalian kesana harus fit ya, jangan sampai ada nggak enak badan atau maksain gitu buat nge-trip, jangan mendingan. Nah, setelah ke Pulau Seribu itu, karena Pulau Seribu itu berseberangan dengan Atu Beach. Bersebelahan banget. Ya, tapi tetap beda jalan gitu. Iya. Karena sekitar 1 kilometeran kita sampai ke Atu Beach. Nah, untuk Atu Beach itu sama juga, kita harus turun tangga gitu. Cuma lebih enaknya dia tangganya udah dikasih semen ya. Ya, udah bersemen. Udah bersemen, enak, lebar gitu. Cuma dia Nggak ada lebih parah, nggak ada pegangannya. Dan Tangganya itu tinggi-tinggi. lebih ke bawah dia. Banding beda sama Pulau Seribunya Atu Beach. Kan itu namanya Pulau Seribu, yang Pulau Seribu Atu Beach dan Atu Beach-nya. Atu Nah, Beach-nya tuh nanti yang kita kasih gambaran di sini Atu Beach itu yang mana, Ya. Pulau Seribu Atu Beach itu yang mana Ya. gitu. Ya. Setelah itu karena bener-bener capek, kita itu sampai di atas, dari Atu Beach kita sampai atas itu bener-bener siang hari banget, jam 12. Nggak kebayang kan panasnya kayak gimana. Jadi kita memutuskan dengan temanku itu untuk pulang ke kamar masing-masing ke hotel. Sama si Risa. Ya, sama Risa itu untuk Namanya pulang Risa. ke hotel masing-masing. Kita istirahat dulu dan makan siang. Kalau kalian nyari di Google, Atu Beach itu landmark yang paling utamanya itu dia kayak tebing, dan tebingnya itu berbentuk huruf K. Kalau kata orang huruf K atau enggak bintang, dan bawahnya tuh ada apa namanya? Lubang. Kayak lorong sih, bukan lorong. Kalau Ya, lorong kan kayak terowongan terus kecil terowongan gitu. kecil gitu. Nah, berhubung saya udah pernah ke Bali dan penasaran sama Nusa Penida kayak gimana, makanya bawa drone buat dokumentasiin itu semua gitu loh.
ya yang utama itu kalian kalau ke sana itu harus bawa kamera, karena di sana itu sayang banget kalau nggak didokumentasiin gitu, karena benar-benar keren banget, juara banget, juara. Jadi Nusa kalian Penida harus kesana banget. Gua waktu update di story-nya Instagram, rata-rata orang-orang teman gua yang sering ke Bali tuh nggak tahu apa itu Nusa Penida dan itu di mana. Apalagi nanti ya yang kelingking. Itu orang pasti pada nanya, "Loh, itu di mana sih? Gila bagus banget." Keren. Nah, gitu. Ya. Mantapnya Nusa Penida di situ. Untuk tiket masuknya Pulau Seribu itu satu orangnya 5.000 dan untuk Atu Beach itu 10.000. Nah setelah itu kita langsung pulang karena kita itu dari Atu Beach sampai atasnya Udah itu capek ya, masalahnya ya Ayu sama si Risa diem dulu, saya ngambil stock footage-nya drone. Pas kita nggak lihat jam sih, salahnya nggak lihat jam dan emang kita ngejar waktu ngejar waktu buat karena kita itu pemburu waktu buat ngejar ke tempat yang lain. Makanya pas dilihat jam 12 tank, wah gila, salah besar sih sebenarnya salahnya kita itu kita nggak pakai topi ke sana, jadi bikin sakit kepala banget gitu. Dan hari pertama di sana langsung belang, asli langsung belang banget men. Ini buktinya nih, gua masih belang banget. Makanya walaupun panas kalian harus tetap pakai jaket, tetap pakai topi karena itu bikin kulit hitam banget gitu kan. Sayang juga kalian kalau foto tapi kan belang gitu kan, gak enak banget dilihatnya gitu. Nah setelah itu kita pulang. Tapi nggak gitu juga sih yang kalau kata orang tuh kalau yang nggak main ke pantai nggak belang tuh nggak pantai banget anaknya. Tapi kalau gua mah bebas ya orangnya, mau belang mau gimana pun yang penting gua have fun. Sebagian gitu. orang kan ada yang iya sih, benar-benar. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita makan siang. Kita itu makan siang cuma murah banget di sana itu makanannya. Cuma sekitar 10.000. Kita cuma makan soto, bakso, ya kayak gitu, makanan yang berkuah karena untuk menyegarkan gitu. Untuk menyegarkan. Ya, setelah itu kita tidur dulu di hotel dan masing-masing kamar ya dia sama kita temannya. pulang ke masing-masing kamar kita untuk siap-siap ke Broken Beach. Nah, kita itu ke Broken Beach-nya jam 3-an. Jam 3? Enggak, setengah 2 tuh kita start jalan. Sampai sana setengah 3. Iya. Dan itu tuh di sana ada 2 destinasi. Yang pertama itu Broken Beach, yang kedua itu Angel Billabong. Jadi kalian itu bayar tiket masuknya cuma 1 kali untuk bayar parkir aja. Enggak bayar parkir. Enggak bayar gratis banget. Cuma satu saran buat gua. Buat kalian semua. Hati-hati ke sana karena jalannya parah. Ya, asli parah banget. Masih batu-batu, benar-benar batu yang tajam-tajam gitu. Ya, kenapa makanya estimasinya sampai setengah jam? Sebenarnya sih cuma 15 menit ya kalau kita cepat. Tapi berhubung itu jalannya aspalnya mungkin sekitar 60% dari perjalanan tuh aspal doang, 40%-nya itu hancur. Jalannya asli batunya besar-besar banget. Batunya besar-besar dan gua ketemu 2 bule yang jatuh. Bule lo itu. Bule, kasihan banget asli. Dia cuma pengen ngeliat Angel Billabong sama Broken Beach gitu. Ya itu salah satu landmarknya di Nusa Penida. Angel Billabong, Broken Beach. Broken Beach tuh Pasi Uuk ya? Iya, Pasi Uuk. Sama Kelingking. Buat yang nggak tahu apa itu Broken Beach, ya mungkin bisa dilihat ya di Google karena gimana. Cuma gue sih jujur penasaran banget. Gimana sih mantapnya Broken Beach tuh, dan emang asli sih kita datang tuh emang indah banget. Indah banget. Lazis. Asli terbaik banget itu. Broken Beach tuh, tapi hati-hati ya karena ya semua sih di Nusa Penida tebing semua. Iya. Dan gak ada pagar. Jadi hati-hati buat kalian yang main kesana. Dan yang satu lagi tuh Angel Billabong. Angel Billabong tuh sebenarnya dia hanya bukan coak ya, apa ya namanya? Itu karang yang kena ombak terus dan dia tuh ngebentuk bagus, bentuknya tuh kayak taring. Kayak taring ke dalam gitu. gitu. Dan kata orang kalau misalnya dia nggak pasang itu kita bisa ke bawah. Dan si Ayu ini bisa ke bawah ya dia. Kalau gua sih males jujur. Iya. Bukan males sih sebenarnya, cuma ya rada ngeri doang gitu loh. Terus juga dokumentasi yang lain kan. Tapi sayangnya gua nggak dapat dokumentasinya karena ada something problem yang kita nggak bisa jelasin di sini gitu loh. Tapi emang bagus sih, cuma
kalau bisa buat ke Injil Bilabong tuh pas sekitar jam 1 jam 2 karena cahayanya tuh lagi nyorot ke bawah dan itu tuh kelihatan banget si apa namanya? Si belahannya ya, itu, si belahannya itu. Jadi bener-bener bening tuh mantep banget lah kelihatannya gitu.